Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Kalian menjawab, Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Yes. Kembali lagi dengan Ibu. Di sini Ibu akan menemani kalian pada mata pelajaran IPA tentang sistem pernapasan manusia. Sebelum kita memasuki materi kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa sebelum belajar yuk, agar ilmu yang kita dapatkan nanti bisa menjadi bermanfaat dan berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Manusia, hewan maupun tumbuhan, sebagai makhluk hidup, kita perlu oksigen untuk hidup. Waktu bernapas kita mempunyai organ-organ yang bekerja sama dan membantu sistem organ yang bekerja mengatur oksigen yang ada di lingkungan hidup sampai pada setiap sel yang kita butuhkan. Oksigen ini tidak tersedia di dalam tubuh makhluk hidup. Kita hanya mendapatkan oksigen dari lingkungan sekitar kita. Bernapas adalah kegiatan menghirup atau memasukkan oksigen dari lingkungan hidup dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air melalui alat pernapasan kita. Kali ini kita akan mempelajari lebih lanjut tentang sistem pernapasan manusia dan organ-organ pernapasan manusia. Kalian tahu nggak kalau alat pernapasan kita itu terdiri atas hidung, pangkal tenggorokan atau laring, batang tenggorokan atau trakea, cabang batang tenggorokan atau bronkus, dan paru-paru. Nah, melalui lubang hidung, udara mendapatkan jalan keluar masuk ke dalam tubuh kita. Tetapi selain itu, udara juga dapat keluar masuk melalui mulut loh. Namun, jika kita bernapas menggunakan hidung akan lebih baik karena terdapat lendir rambut-rambut halus. Rambut-rambut halus ini berfungsi untuk menyaring udara yang mengandung debu, kotoran, dan kuman penyakit. Selaput lendir ini berfungsi untuk mengatur suhu udara yang akan masuk ke paru-paru dan mengatur kelembapan udara agar sesuai dengan kelembapan tubuh kita. Hidung juga jalur yang langsung terhubung dengan alat pernapasan berikutnya, yaitu tenggorokan. Tenggorokan merupakan alat pernapasan manusia yang kedua. Pada tenggorokan terdapat laring atau pangkal tenggorok dan trakea atau batang tenggorok. Pada bagian dalam dinding batang tenggorok terdapat selaput lendir dan rambut-rambut halus yang selalu bergetar dan berfungsi menghalangi benda-benda asing yang akan masuk ke paru-paru kita. Pernahkah kalian mengalami tersedak? Itu kenapa ya? Tersedak itu merupakan gerakan refleks untuk mengeluarkan kembali benda atau makanan yang masuk ke saluran pernapasan. Gerakan refleks ini adalah gerak cepat yang otomatis dan menanggapi rangsangan dari luar organ. Kemudian, pangkal tenggorokan yang disebut juga laring menghubungkan hidung dengan batang tenggorokan atau yang biasanya disebut trakea. Pada ujung trakea terdapat bronkus, yaitu percabangan yang menghubungkan trakea dengan paru-paru kiri dan kanan. Paru-paru terletak di dalam rongga dada. Jika kita menghirup udara, maka udara masuk ke paru-paru kita. Lalu, kemana lagi?
Nah, melalui bronkus menuju cabang bronkus yang itu disebut bronkuolus dan berujung pada gelembung paru-paru yang juga disebut dengan alveolus. Pada alveolus ini yang terdapat pembuluhan darah di mana terjadi pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida. Sistem pernapasan kita itu terdiri dari dua loh, yaitu sistem pernapasan dada yang umum kita lakukan dan sistem pernapasan perut. Pernapasan dada terjadi karena gerakan tulang rusuk oleh otot-otot antara rusuk. Pengambilan udara terjadi saat otot antar rusuk itu berkontraksi atau mengerut, sehingga tulang rusuk terangkat ke atas, menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Pengeluaran udara terjadi saat otot antar rusuk berrelaksi atau mengendur. Saat itu, tulang rusuk turun ke posisi semula. Nah, itu menyebabkan rongga dada dan paru-paru kita itu mengecil. Lalu, menurut kalian nih, bagaimana dengan pernapasan parut kita? Oke, simak selanjutnya. Pernapasan parut ini terjadi karena gerakan otot diafragma, yaitu sekat yang membatasi antara rongga dada dan rongga perut. Pengambilan udara ini terjadi saat otot diafragma berkontraksi. Posisi diafragma ini mendatar, menyebabkan rongga dada dan paru-paru itu membesar. Pengeluaran udara ini terjadi saat otot-otot diafragma berrelaksasi, posisinya diafragma itu melengkung ke atas, lalu menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil. Nah, karena sekarang kalian sudah mempelajari tentang sistem pernapasan manusia dan organ-organ pada manusia, tugas kalian adalah apa saja organ pernapasan pada manusia? Sebutkan, dan apa tujuan manusia melakukan pernapasan? Mungkin sampai di sini dulu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum ibu tutup, alangkah baiknya kita membaca doa setelah belajar dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jtinabah. Amin ya rabbal alamin. Ibu akhiri, salah dan khilafnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.